Baik, kita akan buka file yang kita sudah buat sebelumnya. Kita buka foldernya 3SIA ya. Yang seperti ini ya. Ini. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti di folder desain web. Nah, folder desain web, kita buka folder desain web. Nah, ini dia. Jadi di dalam folder desain web ada index.html yang kemarin sudah saya ajarkan ke kalian. Kita buka juga browsernya ya, kita buka get bootstrap.com. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kita mau perhatikan klik kanan open with live server ya. Nah, kalau belum ada open with live server, silahkan di install dari extension, cari di situ live server, kemudian install. Sudah. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemarin saya sudah ajarkan membuat layoutnya, kita ambil langsung dari bootstrap.com kan. Nah, di sini sudah kita buat layoutnya. Kira-kira sudah ada berapa baris ini? 4. 4. 1 untuk 2 untuk menu, 3 untuk ini kan, 4 untuk ke footer. Nah, jadi di dalam Bootstrap ada banyak komponen yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya tadi sudah ada kita buat navigasi, navs kan. Kemudian ada kita buat list group ya, kemudian kita bisa buat layoutnya menggunakan kontainer kan. Sekarang kita akan coba tambahkan di bagian konten ini ya, kita sisipkan yang namanya card. Coba perhatikan di bagian get bootstrap ya, di bagian get bootstrap ada di situ komponen. Nah, kemudian pilihlah yang namanya card ya. Nah, di card ini kamu bisa lihat contohnya. Card yang disediakan di sini adalah dengan adanya gambar, kemudian teks, header teks, kemudian ada teks, kemudian ada button. Nah, ya. Kalau kamu pernah buka e-commerce, nah contohnya ya, e-commerce yang pernah kamu kunjungi, di dalam e-commerce itu kan pasti ada gambar dan ada misalnya di situ card yang disediakan. Nah, misalnya seperti ini ya, ada, nah ini kan ada gambar, kemudian teks, kemudian ada button. Jadi kita mau buat sebagai contohnya ya, kita ambil dari get bootstrap, kemudian copy ya, copy yang ada di sini, copy to clipboard. Pastikan kamu mengkopinya di tempat pastikan kamu mempaste-nya atau menempelnya di tempat yang tepat. Nanti kamu perlu perhatikan di mana. Kita tadi mau nempelnya di bagian konten, kan? Bagian sini. Ini berada di baris keberapa? 3. 3, kolom ke 2. 2. Jadi perhatikan di baris ketiga, ini row pertama, ini row kedua, ini row ketiga. Nah, di dalam row 3 ada 2 kolom. Nah, ini kolom pertama untuk list group, dan ini kolom kedua. Nah, di bagian kolom ini ya, ini kamu bisa delete ya teksnya tadi, kemudian kamu paste di sini. Sudah sih. Nah, sekarang tugas kamu adalah buat di sini, kan dibilang ada image.
kan image search. Nah, kamu tentukan gambarnya. Nah, pastikan di dalam folder kamu tadi sudah ada gambar. Kalau belum ada, kamu copy gambarnya ke situ, ke tempat yang sama. Saya akan cari misalnya satu gambar ya. Nah, ini saya copy, saya pindahkan ke folder yang tadi. Nah, folder tadi apa foldernya? Folder desain web. Paste. Sudah, kemudian panggillah nama gambarnya tadi. Ini dia. Sudah, save. Perhatikan di dalam div ini, inilah nanti yang dinamakan dengan satu card. Nah, di dalam div class card ada gambar, ya, ada komponen gambar, kemudian ada komponen div card body, ya, ada card body. Di dalam card body itu ada apa saja? Ada headingnya, ya, untuk title, kemudian ada teksnya. Nah, kemudian ada di situ dikatakan link dengan kelas btn. Nah, btn artinya button, ya. Sekarang kita perhatikan. Nah, inilah dia hasil. Nih, ya, ada button. Perhatikan di sini tadi. Kelas btn garis primary, artinya link tersebut akan membentuk sebuah button dengan warna primary. Kemarin ada berapa warna saja yang ada di Get Bootstrap? Ada berapa warna? Ada 8, ya. Nah, cari di sini. Ini dia. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi warna-warna inilah yang bisa nantinya kamu gunakan untuk apa saja? Bisa untuk link, kan? Kemudian bisa untuk teks. Nah, tinggal mengganti jenisnya. Kamu mau primary, ya, primary warnanya biru, nah, seperti ini. Nah, kalau kamu mau yang warna hijau, nah, kamu tinggal ganti primary jadi success. Nah, seperti itu. Save. Kemudian lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui bahwa kemarin sudah saya jelaskan kan, satu baris itu bisa dibagi menjadi 12 kolom. Kan? Satu baris itu dibagi menjadi 12 kolom. Nah, ini kemarin kita buat satu baris, untuk di baris ketiga kita bagi menjadi 2 kolom. Nah, kolom pertama ukuran berapa tadi? Ukuran mana dia? Ukuran berapa? Ukuran 4. Kan? Kolom kedua ukuran 8. Nah, jadi kalau sudah dinyatakan sebagai satu baris, ya, dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama itu dengan ukuran 4. Nah, kolom pertama ini dianggap bisa kita buat menjadi, dibagi lagi menjadi 12. Ya, sama dengan ini tadi, juga 8. 8 ini bisa kita bagi lagi menjadi 12. Artinya kita harus buat row lagi. Kolom itu menjadi baris. Ya, kalau sudah dinyatakan dengan baris, maka kita bisa bagi lagi yang ukuran 8 ini menjadi 12 kolom. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau misalnya dengan ukuran 8, kan? Dengan ukuran 8 kita buat satu baris lagi. Satu baris bisa kita jadi 12 kolom. Bagi menjadi 12 kolom. Nah, untuk ukuran card ini berarti nanti bisa kita sisipkan banyak card di dalam kolom yang ukuran 8 ini. Kan? Nah, kira-kira 12 dibagi berapa lah biar sama ukuran setiap cardnya?
dengan ukuran berapa? Dengan ukuran 3. Nah, kalau dengan ukuran 3, 12 dibagi 3 berarti bisa 4 kart. Kan? Kalau 12 dibagi 4 berarti kartnya bisa sebanyak 3. Nah, bagaimana caranya? Ini kita cut dulu. Kita buat satu kelas baru. Ya, di kelas row. Nah, sudah. Di dalam row tadi kita bisa buat kolom. Ya, kita bagi kolomnya sebanyak 3 ukuran. Ya, berarti di kelas kolom garis MD. MD itu apa MD? MD apa MD? Apa MD? Apa MD Jiniati? Waduh, tapi udah dipraktekkan. Apa MD? Ada yang bisa menjawab? Apa itu MD? Waduh, gawat kalian. Apa itu MD? Mana Komting? Apa itu MD Komting? Coba buka di Bootstrap. Apa itu MD? Kalau SM apa SM? LG apa LG? Ini nggak bisa kalian baca? Button lords, Bu. Ya, kalau LG untuk ukuran large, kalau SM small. Jadi kalau MD Middle. medium. Ya, medium. Nah, jadi kita mau buat ukurannya medium ya. Kolom medium berapa ukuran size-nya? Kita kasih dibagi tadi 4 berarti jadi 3 card. Ya, nah seperti ini. Sudah. Nah, buat lagi. Kalau 3 card berarti kita paste lah cardnya di dalam kolom MD4. Sudah. Nah, ini kita hapus saja stylenya. Ini untuk menambahkan ukuran dari cardnya. Ya, jadi kita mau auto saja nanti ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kecil. Nah, ini nanti karena tadi ukurannya 4 ya seginilah dia. Ya. Jadi kalau 12 dibagi 4 berarti ada 3 card. Kita copy mulai dari kolomnya. Kolom, tambahkan kolom sebanyak 3 kali. Save. Ya, sudah kita perhatikan hasilnya. Nah, ini dia. Ya. Jadi sudah ada 3 card di dalam kolom yang berukuran 8. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ya. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang bingung ini kok bisa rapi ya punya Ibu ya.
punya saya kok nggak rapi, ini div-nya tabulasinya kok bisa rapi. Nah, kamu lihat dari menu file, ya, diikuti ya, dari menu file, preference, kemudian pilih setting. Sudah, kemudian kamu lihat di situ text editor, ya, text editor, kemudian ada formatting. Nah, kemudian centang yang format on save. Jadi ketika kamu save, langsung diperbaiki tabulasinya. Sudah bisa? Nah, itu dia. Ya, dari file, preference, kemudian setting, ya, kemudian ya, buka text editor, pilih formatting. Centang format on save-nya. Nah, begitu. Inilah dia tadi caranya membuat card. Jadi kalau misalnya tadi buttonnya kamu mau ganti warna boleh, atau kamu mau buat outline-nya saja atau garis tepi untuk tombolnya boleh. Kamu tinggal ganti kelas BTN-nya, ya, BTN garis BTN outline. Nah, ini sudah ada, ya, BTN outline success. Di outline-nya saja yang diberikan tema warna success. Nah, ini dia ya, kelihatan ya, ketika disorot jadi warna hijau sesuai dengan temanya tadi, success. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, good. Nah, sekarang ya, kita mau buat satu file baru. Ya, kita mau belajar bagaimana caranya membuat form inputan. Nah, jadi silahkan dibuat satu file namanya login.html. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sama seperti kemarin, ambil format template-nya, ya, dari getting start, introduction, kemudian cari di bawah starter template, ketemu copy, paste lah di sini, sudah, kemudian save. Nah, itu dia. Nah, sekarang kamu perhatikan di bagian body, kamu hapus heading satunya, save. Nah, kamu mau tambahkan apa tadi? Form. Kamu lihat di bagian sebelah kiri ada namanya menu form. Kemudian ambil form control. Ini dia. Ya, nah ini sudah diberikan contohnya satu. Ya, contohnya untuk email. Ada untuk text area, ya. Kemarin di HTML kita sudah belajar mengenai form, ya kan? Ada yang input tipenya email, ada yang input tipenya text area. Ya, kemudian kita mau pilih, nah sama ini tadi sizing untuk mengatur ukuran, ya kan? Ukuran besar atau ukuran small. Ya. Kita ambil contohnya yang ini, ya. Jadi nanti kita masukkan email kemudian password. Jadi kita copy salah satu, ya, itu nih, ini copy, ya, yang read only plain text. Nah, kalau kamu perhatikan read only plain text ini bedanya kan kelihatan ya. Email ini harusnya bisa diketik, nah ini nggak bisa diketik. Kenapa seperti itu? Karena tipenya read only, berarti ini nanti kita hapus ya. Nah, kemudian perhatikan nggak ada kotaknya, ini gimana cara ngetiknya? Maka plain textnya kita, jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan, jangan semua di copy aja ya. Kita copy dulu,
pindahkan ke bagian body. Sudah, kemudian save. Tadi kita bicara mengenai login. Jadi kalau kita perhatikan contoh yang tadi, ada berapa baris ini? Ada berapa baris? 2. 2. Nah, satu baris ada berapa kolom? 2 kolom. 2 kolom. Nah, jadi kita lihat di dalam VS Code-nya tadi. Nah, di sini disebutkan ada div class MB3 row sama dengan div class row MB3. Nah, MB apa artinya MB? Margin bottom, ya, mengatur ukurannya ke bawah sebanyak 3. Jadi ada berapa baris tadi? Ada 2 baris. Ini baris pertama dan ini baris kedua. Ya. Nah, di satu baris ada berapa kolom? Ada 2. Kolom pertama dikasih label. Dari mana kita tahu ini kolom, Bu? Nah, perhatikan di kelasnya. Sudah ada dibuat di situ. Kolom SN2. Nah, berarti kolomnya ukuran small, ya. Ukuran small dengan dikasih ukuran 2. Ya, kemudian teksnya kamu mau ganti. Misalnya username. Boleh. Nah, kemudian di kolom kedua, kamu perhatikan di kolom kedua dikasih ukurannya 10. Tadi saya bilang satu baris bisa dibagi menjadi 12 kolom. Kolom pertama dikasih ukuran 2, kolom kedua dikasih ukuran 10. Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah belajar kemarin mengenai tabel, kan, untuk mempercantik atau memperindah ukurannya, ya kan, kamu kan harus kasih size, kan, di dalam tabel itu. Nah, sama seperti ini, ya, kamu kasih ini ukuran kolom pertama 2, kemudian kolom kedua kamu kasih ukuran 10. Jadi totalnya 12. Sudah? Nah, kita mau hapus tadi read only-nya. Kita save dulu, ya. Kita save, kita buka di browser, open with live server. Suara saya kedengaran, kan? Nah, inilah dia. Inilah dia hasilnya. Ya. Jadi gimana caranya supaya jangan terlalu gamepad ke sini, Bu, ke layar. Nah, berarti kamu harus tambahkan tadi di sini di dalam body, di bagian body paling atas ini baris 17 atau 18, tambahkan kontainernya. Nah, jadi semua isinya ini harus berada di dalam kontainer. Nah, seperti ini, ya. Jadi nanti untuk mengatur jarak ke atas kita tinggal kasih margin apa? Jarak ke atas. Margin apa? Apa mengatur jarak? Aduh. Malu-maluin kalian ini, padahal direkam loh. Mengatur jarak. Margin apa mengatur jarak ke atas? Tapi katanya udah dipraktekkan. Margin apa, Dek? Margin top, Bu. Iya, margin top. Berarti kamu tinggal tambahkan di bagian row, ya. Tambahkan di sini margin top sebanyak 4 misalnya. Nah, inilah dia, sudah ada jaraknya. Nah, tadi saya bilang ini kan nggak bisa diganti, ya. Nah, ini nggak bisa diganti. Kenapa nggak bisa diganti? Karena tipenya, input tipenya teks, tapi read only. Jadi hanya bisa dibaca, nggak bisa diketik, nggak bisa diisi. Nah, ini kita hapus. Udah, save. Ini dia. Jadi sudah bisa kamu ganti. Nah, seperti itu, ya. Nah, kamu klik di bagian luar, nggak kelihatan kan kotaknya. Nah,
Kalau tidak kelihatan kotaknya, berarti kita perhatikan lagi di sini bagian kelasnya. Kelas form control. Nah, plain text. Nah, ininya kita hapus. Save. Sudah, kemudian nah ini dia. Nah, ini kok ada tulisan sih Bu, email-email. Nah, perhatikan lagi. Nah, ini kan ada value. Ya. Jadi sudah dibuat isinya. Ngapain? Nah, kita hapus. Kita ganti menjadi save dulu biar kamu tahu perbedaannya ya. Nah, ini dia. Ya, kalau password nah, seperti ini dia. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau kan ada yang namanya placeholder. Pernah dengar placeholder? Kamu tinggal tambahkan di bagian input tipenya ini di paling ujung placeholder. Nah, buat teksnya di situ isilah username dengan benar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini dia ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan placeholder. Teks yang warna abu-abu ini. Itu. Ya, itulah yang dinamakan dengan placeholder. Nah, kamu mau buat di bawahnya juga bisa untuk password. Tambahkan juga di bagian input tipenya ini, tambahkan di paling ujung ya, placeholder isilah password dengan benar. Sip. Sudah. Sampai situ bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi kalau sudah bisa sampai di situ, nah kita tambahkan lagi di bagian atas. Ya, untuk apa? Untuk memberikan judulnya. Nah, kita kasih P plus heading 1. Ya, kasih teksnya login misalnya. Kemudian kita mau taruh di tengah. Kita kembali ke sini, heading 1, tambahkan di situ teks garis center. Nah, kemudian untuk warna, tambahkan lagi teks garis. Nah, warna tadi ada berapa? Ada success, ada primary, ada danger, kemudian warning. Nah, kamu tinggal ketikkan warning misalnya. Warning itu warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau lihat nih tampilannya di menggunakan versi mobile kan, ini kan versi desktop ya kan, dengan layar ukuran segini. Kalau versi mobile ya kamu tinggal klik kanan di browsernya, pilih inspect ya. Nah, kemudian kamu lihatlah inilah versi mobilenya. Nah, inilah dia, kamu bikin misalnya versi iPhone 12 Pro. Inilah dia tampilannya. Jadi dimensinya untuk berbagai jenis mobile ya itu sudah responsif karena kita menggunakan Bootstrap. Untuk iPad mini ini ya, untuk iPad Air, nah, ya Samsung Galaxy demikian. Kemudian ya kita tambahkan lagi di paling bawah untuk button berarti kamu tinggal buat button titik btn kasih buttonnya outline button btn outline. Nah, kamu mau warna apa? Misalnya warna info, warna biru muda. Ketikkan teksnya login.
Coba kelihatan ya. Coba kita cari di sini buttons. Ya, kamu mau warna dark misalnya, nah kamu tinggal ambil di sini. Ya, button type. Nah, itu tadi yang kita buat. Button type. Button. Ya, kemudian kelas. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita kasih teksnya. Nah, inilah dia, ya. Inilah dia tadi tombolnya atau buttonnya yang sudah kita buat. Nah, kalau kita mau lihat versi desktopnya seperti itu, dan inilah versi dimensi untuk Galaxy A51. Seperti itu juga dengan ini tadi, ya. Kalau kita klik kanan inspect, versi mobilenya seperti ini dia. Ya, inilah dia versi mobilenya. Nah, kalau kamu perhatikan ini gamepad, terlalu gamepad ini ya. Ya, terlalu gamepad ini gambarnya. Part 1 dengan part yang sebelumnya. Nah, kamu tinggal tambahkan jarak. Nah, jarak yang apa kamu mau buat? Jarak bottom atau top? Button atau top yang mau ditambahkan? Kalau kamu lihat seperti ini gamepad. Adelika? Bottom, Bu. Bottom. Ya, kalau bottom berarti dimulai dari mana yang kita buat jaraknya? Karena ini kartnya ke bagian list group juga gamepad, ya kan? Nah, dimulai dari mana margin bottomnya kita buat? Paling bawah, Bu. Dimulai dari Paling bawah. Nggak bisa lagi. kita kan mau kasih jarak nih kan antara list group dengan card yang pertama, kemudian card pertama dengan card kedua, kemudian card kedua dengan card ketiga, biar jangan terlalu gamepad. Nah, kira-kira kita mau tambahkan jaraknya itu untuk margin top kah atau margin bottom? Margin top kah atau margin bottom? Dorna. Oke. Margin top atau margin bottom? Margin bottom, Bu. Margin bottom dimulai dari Kan itu kan versi Samsung itu kan kalau dalam bentuk desktop dia kan di samping. Jadi di atasnya Google itu model set. berarti kita kasih di mana? Bottomnya list group kah atau buttonnya card? List group. List group, bagus. Ya, kalau mau tambahkan margin bottom, kalau margin top berarti di atasnya card, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi mana tadi list group itu? Nah, di indeks ya, mana dia?
list group. Nah, berarti kita kasih di sini margin bottom sebanyak 3 misalnya. Nah, sudah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada jaraknya sedikit. Ya, ini kecil kali Samsungnya nih. Nah, ini sudah ada jaraknya sedikit ya. Nah, kemudian kita lihat lagi cardnya. Card 1 dan 2 terlalu gempet, berarti kita kasih lagi di sini di bagian kolom, div class kolom, bahkan spasi MB, margin bottom 3. Sudah, begitu juga untuk card yang kedua, kasih spasi MB garis 3. Ya, nah kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada ya jarak ya. Kemudian ini juga sudah ada jarak. Nah, itu dia. Sampai situ bisa dipahami kan untuk menambah-nambahkan jaraknya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, jadi kita mau coba sekarang. Tadi kita sudah coba buat form login. Nah, sekarang kita mau coba membuat satu form yang lengkap dengan menggunakan banyak komponen form, yaitu ada button, kemudian ada input text, kemudian ada radio button, ya, kemudian ada select option, ya kan? Yang sudah pernah kalian pelajari di materi HTML. Sekarang kita mau buat satu file baru, ya, tambahkan satu file baru namanya pendaftaran.html. Sudah. Nah, kemudian kamu ambil lagi template-nya seperti tadi. Ambil dari mana? Dari getting start, kemudian introduction. Sudah. Nah, kemudian ambil starter template, copy, paste lah ke save. Nah, sudah. Nah, sekarang kita kasih yang namanya container, div class container. Nah, udah save. Nah, di dalam kontainer kita mau tambahkan form. Jadi kamu ketikkan dulu tag form, ya, form. Save. Nah, di dalam form ada banyak komponen ya. Kita mau ambil komponennya untuk form. Ya, kita cari dari menu form. Ya, ambil dari form control. Ya, kamu geser ke bawah. Nah, kamu ambil tadi yang ini read only plain text. Ya, read only plain text. Udah, copy, paste lah di sini, save. Nah, perhatikan sudah ada berapa baris? Sudah ada 2 baris. Nah, jadi di baris pertama tadi kita ganti teksnya. Nah, misalnya teksnya kita buat NIK. Sudah, save. Nah, kemudian kita hapus read only-nya. Kemudian kita hapus plain text-nya, kan? Nah, kemudian kita hapus value-nya. Sudah, save. Nah, kita lihat di sini. Klik kanan, open with live server. Nah, ini dia. Ya. Nah, kemudian kita ganti lagi tulisan passwordnya, kita ganti menjadi nama. Ini sudah di baris kedua. Sudah di baris kedua. Kemudian kita ganti ini, ya. Tipenya jangan tipe password, nanti namamu menjadi titik-titik. Ya, berarti kita ganti menjadi tipe teks. Save. Nah, ID-nya ini kita hapus juga nggak masalah, ya. Nah, ini dia nama NIK.
Kemudian apalagi mau kita tambahkan? Nah, misalnya buat dulu judulnya biar agak bagus kan, kita kasih P, di luar form juga bisa, kita kasih P titik heading 1 ya, kemudian kasih text center, kemudian kasih lagi teks. Nah, kamu warna apa? Misalnya warna dark ya. Kemudian kasih lagi di situ marginnya, margin top sebanyak 4. Kemudian buat teksnya form pendaftaran anggota perpustakaan misalnya. Nah, ini dia ya, terlalu dekat dengan formnya, kasih lagi yang namanya margin bottom, kasih lagi berapa kamu mau kasih, 4 juga bisa. Nah, ini dia ya, sudah. Nah, sekarang kamu mau buat tadi di dalam formnya ada yang namanya radio button ya, radio button. Nah, kamu cari dari form control, sudah, sort ke bawah ya, terus nah ini ada di sebelah kiri, sudah, di bagian form sebelah kiri ada checks and radius. Nah, kamu klik, kamu mau pilih untuk jenis kelamin itu pilihan kan, bisa 2 ya, nggak bisa di checklist lebih dari 1. Jadi kita pilih yang tipenya radio. Jadi ini jangan di copy semua. Nah, kamu mau pilih salah satu saja, pilih yang default radio. Berarti kamu copy lah ini ya sampai kemana, tutup div ya, copy. Nah, kemudian perhatikan caranya tadi, konsepnya tadi seperti apa. Ini saya close dulu. Nah, di sini ada teks, kemudian di sini inputan teksnya kan, berarti di sini kita buat dulu labelnya yaitu jenis kelamin. Maka kita harus bentuk satu row lagi untuk dibagi menjadi 2, sama seperti ini tadi. Nah, dibentuk satu row lagi kemudian dibagi menjadi 2. Ini kita copy aja, copy ya, paste di sini, save. Nah, berarti sudah ada baris ketiga. Baris ketiga isinya ada label ya, label. Nah, kamu ganti labelnya menjadi jenis kelamin. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua yang isian 10 ini kamu ganti menjadi radio button. Nah, mana radio buttonnya? Radio buttonnya ini tadi ya. Ini kita copy, kemudian pindahkan ke bagian kolom kedua, save. Sudah? Nah, seperti itu. Kamu buatlah di sini teksnya laki. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sebelahnya mau kamu tambahkan lagi perempuan. Berarti yang kamu copy ini tadi, copy paste lah di kolom yang sama, save ya. Kemudian ganti jadi perempuan. Nah, jadi dia turun ke bawah ya. Coba kita perhatikan.
Nah, kita hapus div-nya. Karena div itu membentuk baris baru dia. Nah, jadi kita hapus ini. Save. Nah, jadi ada dua label. Nah, ada dua radio button. Nah, ada laki-laki dan ada. Nah, seperti ini. Ya, coba diperhatikan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Masih 3 baris. Ini diikuti kan? Ada yang mengikuti? Ada yang mengikuti dengan laptop atau PC-nya? Ada Bu. Ada ya. Nah, Tapi terlambat. iya, nggak apa-apa. Tapi ini dipahami dulu, kalau udah ketinggalan tadi yang saya ajarkan ini, sekarang itu juga dipahami. Yang sampai di sini paham? Paham. Ingat aja tadi kalau misalnya dia ke bawah, ya kan? Ke bawah ini ada laki-laki, terus di bawahnya ada perempuan tadi kan? Di sini kan? Kamu hapus div-nya. Div-nya tadi kan ada div-nya di sini. Div class form control. Nah, kalau ada div itu berarti kita langsung membentuk baris baru. Jadi makanya tadi kan di sini ada div, kan? Ada div di sini di line 36, kemudian ada slash div-nya di line 41. Nah, jadi dia membentuk baris baru dia. Nah, jadi supaya jangan turun ke bawah, laki-laki dan perempuan jadi turun ke bawah, kamu hapus div-nya. Jadi supaya pilihannya ke samping. Nah, kalau mau kamu tambah lagi jenis kelamin, ya jenis kelamin misalnya 3. Nah, berarti di bagian input kelas ini sampai ke bagian label, copy, paste lah di bawahnya, save. Nah, perhatikan input label, input kelas, form check input. Nah, inilah yang nantinya akan membentuk sebuah radio button. Ya. Ini yang nantinya membuat radio button. Jadi kalau hanya ini saja kamu buat, nggak ikut labelnya, kan? Ya hanya seperti ini dia. Misalnya saya hapus labelnya. Nah, jadi seperti ini kan, nggak ada teksnya. Makanya harus kita butuhkan label untuk membuat. Nah, udah double ini. Untuk membuat yang namanya teksnya. Ya, ini tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ini untuk tidak diketahui. Misalnya ada yang nggak mengetahui jenis kelaminnya, ya kan? Jadi ya, itulah untuk si radio button. Nah, sekarang kita mau tambahkan satu lagi nih di sini. Nah, misalnya kan ini mengenai pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, kamu disuruh pilih kamu berasal dari jurusan mana. Berarti ada baris ke-4, ya kan? Ada baris ke-4. Nah, berarti kamu harus buat satu row lagi di bawah div class MB3 row ini. Nah, ini dia kelihatan ya garisnya ya. Nah, berarti kamu buat lagi di bawahnya div class row. Ya, enter. Ya. Kemudian tambahkan MB margin bottom 3. Save. Ya. Enggak masalah mau yang mana duluan, mau row duluan atau MB3 duluan, enggak masalah. Ya, yang namanya satu kelas itu semuanya dibaca bersamaan. Itu dia. Kemudian kita buat seperti yang tadi di bagian atas, ya, ini kita copy, ada label di dalamnya. Ya, di bagian row keempat ada label.
labelnya kita kasih save. Kita buat teksnya apa? Nah, misalnya program studi. Udah save. Berarti di baris keempat dibagi menjadi 2 kolom dengan kolom ukuran 2 ya. Kemudian satu lagi kita buat kolom ukuran 10. Nah, seperti apa dia? Nah, ini kita copy aja. Div kelas kolom 10 sampai tutup div. Ya, jadi nggak ada yang susah di sini. Hanya butuh kamu sering berlatih, ya kan? Kamu sering lihat-lihat tutorial, copy paste, pahami di mana yang mau kamu paste gitu. Nggak ada perhitungan di sini. Ya, kemudian save. Jadi tadi sudah dibagi di baris keempat sudah dibagi menjadi 2 kolom yang ukuran 2 dan ukuran 10. Nah, di bagian ukuran 10 kita mau tambahkan apa yang mau kita tambahkan? Select option. Nah, perhatikan di bagian sini. Ya. Di bagian form ada yang namanya select. Nah, ada select. Contohnya di sini ada yang sudah diberikan ini default. Ya, kemudian ada yang untuk ukuran, kamu mau ukuran besar atau small. Nah, kemudian ada yang seperti ini. Nah, select optionnya, ya kan? Nah, kemudian ada yang seperti ini. Sudah. Nah, kemudian kita mau coba yang default. Nah, ini dia. Default seperti ini ya, ketika diklik turun ke bawah. Nah, itulah select option. Sudah copy to clipboard. Sudah kita copy, pindahkan ke ukuran yang 10 tadi di sini. Save. Kalau sudah di save, nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ya kan? Kemudian gimana caranya menggantinya? Ya tinggal ganti ini teksnya. Ya. Pilih program studi. Misalnya SI, TI, PTI. Nah, kalau misalnya ada 5 option, tambahkan lagi. Copy paste. Nah, value-nya ganti, jangan sama. Ya. PTI, misalnya ini ada MI, ada KA, dan save. Kalau sudah di save, lihat hasilnya. Ini dia. Jadi itulah kelebihan dari Bootstrap. Cepat kita melakukan perancangan atau melakukan desain sebuah web. Ya, nah kemudian kita coba untuk text area. Ya, mana text area? Kita cari. Nah, ini dia text area. Example text area. Ini di baris keberapa? Ya, nah kita perhatikan di sini. Ya. Ini text area. Text area class form control. Nah, jadi ini kita copy. Ya, kita copy ininya saja. Copy text areanya. Karena kita menggunakan ini kan kalau dia teksnya dulu baru di bawahnya kotaknya. Nah, kalau kita kan ke samping ya, teksnya dulu baru di sampingnya kotaknya. Nah, kita sesuaikan dengan punya kita. Berarti kita buat lagi satu baris lagi di bawah baris keempat ya, di baris keempat 1 2 3 4 di bawah baris keempat tambahkan lagi div row ya, kasih spasi MB 3 jaraknya, kemudian kasih label seperti yang ini tadi
ya, dan kelas untuk ukuran 10. Copy, save. Sudah, kasih tutup div-nya satu lagi, /div, save. Kamu buat teksnya, ganti teksnya menjadi alamat. Nah, kemudian kamu buat isinya tadi teks area. Teks area itu mana? Teks area ini yang kamu copy. Oke, copy. Paste di sini. Save. Kamu lihat hasilnya. Nah, ya kan? Gampang, gak ada yang susah. Ini teks areanya bisa di sizing, ya. Nah, kemudian tambahkan lagi di situ misalnya upload foto, kan? Nah, di sini ada disediakan, ya, di bagian overview, di bagian overview forms. Kamu cari di situ, ada di paling bawah. Oops. Aduh. Select di form control. Ya. Ini ada bagian file input. File input. Nah, ketika kita klik seperti ini, maka kita akan membuka jendela Windows kita. Ya, nah ini contohnya. Kita gunakan yang default file input example. Carilah yang pertama, ini dia, default file input example. Nah, inilah yang kamu copy. Copy lah ini, sudah. Kamu buat dulu tadi, ya, row-nya. Ref row, enter, spasi MB3, ya. Nah, kasih labelnya sama div-nya, label dan div-nya, /div, save. Nah, ganti teksnya menjadi upload pas foto. Di dalam kelas yang ukuran 10 inilah yang kamu buat ini tadi. Ini. Copy ini pindahkan ke kolom ukuran 10S. Kolom ukuran 10. Save. Lihat hasilnya. Nih. Kan? Nah, ini teksnya jangan ada dong, ya kan? Nah, ini kita hapus labelnya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Itu dia. Nah, itu misalnya. Nah, seperti itu. Sudah, kemudian kita tambahkan lagi satu baris lagi. Sudah berapa baris ini sekarang? Sudah ada berapa baris? 6. Ya, kita tambahkan baris lagi di paling bawah. Ya, ini dia, mana tutup div-nya. Nah, ini tutup div-nya. Tambahkan di paling bawah div lagi, div class, row, enter. Kemudian kasih spasi MB3 dan enter, save. Kasih lagi label seperti tadi sama kolomnya, paste di sini, save. Kasih tutup div-nya satu lagi, save. Nah, kita mau buat apa tadi? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah,
ini agak menjebak ya. Tanggal lahir ini saya mau buat menjadi 3 ya, tanggal slash bulan slash tahun. Kita save ya. Nah, tanggal, bulan, tahun. Jadi di kolom yang 10 ini ya, berarti isiannya ada kolom tanggal, kemudian ada kolom bulan, ada kolom tahun, ya kan? Ada kolom tanggal, ada kolom bulan, dan kolom tahun. Berarti di SM10 ini ya, saya mau bagi menjadi 3 kolom. Nah, gimana caranya? Tadi sudah saya ajarkan kan yang indeks ini. Saya mau tanya, siapa yang benar-benar mengikuti? Ini saya mau bagi menjadi 3 inputan teks ya. Gimana caranya? Nanti di sini ada kolom tanggal, ada kolom bulan, ada text box untuk tanggal, text box untuk bulan, text box untuk tahun. Gimana caranya? Gimana caranya? Iya. Ayo, gimana caranya? Adelika. Gimana caranya? Juliana. Yang bisa menjawab saya tambahkan poin untuk nilai UASnya. Gimana caranya? Tadi di indeks kan sudah kita coba. Indeks kan sudah kita coba untuk part ini tadi kan. Satu kolom ini yang ukuran 8. Kita bisa membaginya lagi menjadi 12. Jadi kalau 12 ukuran 12, maka kalau ada 3 kart, berarti satu kart ukuran 4, 4, dan 4. Kan? Gimana caranya membuat ini tadi? Ada yang menyimak tadi? Gak ada yang nyimak. Gak ada yang nyimak. Kasihan kali. Nah, jadi untuk membuatnya menjadi 3 kolom berarti nggak ada yang dapat ini ya, nilai tambahan ya. Nah, jadi untuk membuatnya menjadi 3 kolom lagi, maka kamu harus membentuk div class kolom 10 ini menjadi 1 baris. Jadi kamu buatlah di bawahnya, di dalam kolom 10, buat bentuk 1 baris div class row.
sudah di class row. Kemudian di dalam baris itu kamu tadi bisa bagi menjadi 12 kolom. Jadi kamu buat ini tadi ada tanggal, bulan, tahun, ada 3. Nah, berarti masing-masing kolom berukuran berapa? 4 ya, div plus col garis 4. Sudah, copy ini sebanyak 3 kali. Save. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan input teksnya. Ya, buka input. Ya, kita copy dari atas. Dari tadi ya sudah ada. Oops. Nah, ini dia. Input type text. Ya. Kita paste di paling paste lagi, paste lagi. Jadi di setiap kolom ada inputan teks ya. Kemudian kita save. Nah, sudah jadi ya. Nanti kalau saya tanya sudah bisa dipahami, bisa ya kan, tapi pas saya tantang ngasih nilai tambahan nggak ada yang menjawab. Nah, ini dia. Jadi kalau mau kamu ganti pun ini menjadi misalnya tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, kamu ganti menjadi select option, bisa. Tinggal diganti di bagian input tipe teksnya, ganti menjadi select option. Nah, mana select option tadi ini? Ya, select option, copy kan, kemudian pindahkanlah ke sini. Ganti di sini. Ya, kamu buatlah tanggal 1 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31. 1 2 3 4 5. Begitu seterusnya sampai 31 ya. 6 7 8 9. Value-nya juga diganti 10 9 8. Save. Nah, inilah dia. Teksnya belum diganti. Ya, teksnya kita ganti menjadi tanggal. Ini dia. Ya, nanti bulannya dibuat juga seperti itu. Tahunnya juga dibuat seperti itu kalau mau. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tinggal tambahkan button. Nah, button ya, biar rapi kasih juga div-nya. Kasih juga div-nya di bagian paling bawah. Di baris keberapa? Di baris ke-8. Kasih div class row. Ya. Ya, kasih MB 3. Margin bottom. Nah, sekarang kamu mau tambahkan button di sini. Button kan, kasih type-nya apa, button, kemudian kasih kelasnya BTN spasi BTN primary misalnya. Kemudian buat teksnya daftar. Kasih selesai ya.
Karena kita buat, kenapa buttonnya lebar kali Bu? Ya karena kita buat satu row. Nah kalau mau kamu buat kecil, ya kasihlah dia di dalam kolom. Nah, di titik kolom garis MB 3 misalnya. Di call ya, garis MB 3. Sudah, pindahkanlah ini ke sini. Ya, kolomnya tadi ukuran berapa? Kita kasih ukuran medium MD 2. Ya, MB itu margin bottom, MD itu medium. Nah, inilah dia. Bisa? Jadi kalau misalnya di inspect, seperti inilah hasilnya. Ya kan? Nah, jadi sudah bisa kamu buat website pribadimu sendiri. Tinggal memikirkan hostingnya bagaimana. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan kan, Bu, ini kalau misalnya form ini kita klik diarahkan kemana? Nah, itu nanti di mata kuliah pemrograman web. Ya, nanti kalau kita klik, Bu, ini datanya tersimpan nggak? Nah, itu kalau misalnya kita mau membuat database-nya, itu nanti dilanjutannya yaitu di mata kuliah pemrograman web. Makanya saya bilang ini mata kuliah penting, desain web. Nah, di kemudian hari di semester 5 kamu akan belajar mengenai pemrograman mobile dan pemrograman web. Nah itu dia. Jadi kalau nggak benar-benar bisa di desain web, pasti untuk kelanjutannya akan kewalahan. Nah itu dia. Nah jadi kalau saya buka tadi indeksnya tadi, nah, ketika saya klik profil, ini kan masih tanda pagar. Ya, artinya link tersebut belum diarahkan kemana. Jadi kamu tinggal buat di indeks tadi, ya di bagian navigasi. Nah, karena kamu sudah punya ini ya, sudah punya login dan pendaftaran, maka kamu tinggal ganti. Nah ini, nah, misalnya kamu ganti menjadi login.html. Kemudian ini kamu ganti menjadi pendaftaran.html. Nah, ketika kamu klik akan diarahkan ke form login. Ya, kemudian ketika kamu klik kontak, kamu akan diarahkan ke sini. Jadi nanti silahkan kamu pikirkan, Bu, kalau misalnya saya buka website ya, nah kalau saya klik ini ya, ini ada tombol backnya untuk kembali ke menu sebelumnya. Tinggal kamu pikirkan bagaimana caranya ya. Atau misalnya Bu, ketika saya klik menu ini munculnya di bagian konten Bu, seperti frame set yang kemarin. Kalau di Bootstrap tidak bisa, jadi kamu pikirkan bagaimana caranya. Nah, berarti kamu harus buat template yang sama seperti ini dan kamu letakkan formnya di bagian sini. Ya, paham ya? Berarti ini harus kamu copy semua nih. Nih, index.html ini harus kamu copy semua. Nah, kamu copy semua. Yang ini, yang card ini kamu ganti menjadi ini pendaftaran.html. Nah, itu dia. Ya, bisa kan? Jadi nanti silahkanlah kamu ini kalau nggak dieksplor ya, kita kan nggak anak SMA lagi ya. Kalau misalnya ada buku ini kerjakan di halaman 16 sampai 17, besok saya kumpul. Nah, kamu terpaku dengan halaman 16 dan 17 saja kan. Jadi kalau sudah kuliah nggak bisa lagi seperti itu. Kamu harus eksplor sendiri. Artinya kalau kuliah ini yang diberikan dosennya sebanyak 30% ilmunya, ya kamu harus eksplor, tingkatkan lagi
supaya kemampuanmu bisa melampaui teman-temanmu yang lain. Jangan anggap sepele kalau di tahun-tahun kalian sekarang ini pendidikan sudah semakin meningkat. Artinya kalau sudah meningkat pendidikan, untuk lulusannya pun ya, calon-calon sarjana pun itu sudah semakin ketat persaingan ya, sudah semakin ketat persaingan untuk mencari pekerjaan. Kemudian syarat supaya kalian bisa sarjana pun sudah semakin diperketat ya. Kenapa diperketat? Supaya calon-calon sarjananya itu mempunyai kompetensi yang baik di bidang ilmunya. Itu dia ya. Jadi harus sering-sering dieksplor. Jangan jangan Mobile Legend aja dicari tahu gimana caranya supaya bisa menang kan. Pakai card apa yang bisa buat kita menang, pakai Mobile Legend-nya gitu ya. Oke, bisa ya, bisa gimana bisa. Oke, nah jadi saya rasa pertemuan kita sudah selesai, cukup sampai di situ. Ini pastinya nanti akan keluar di UAS, silakanlah dikerjakan, dirancang-rancang dengan baik websitenya ya kan. Jangan nanti ketika UAS ada alasan terlambat mengirim UAS gara-gara soalnya terlalu ribet. Nah, dari awal sudah saya kasih tahu ya, 2 minggu sebelum UAS sudah saya kasih tahu, bocorkan. Nah, ini akan keluar di UAS. Jadi silakanlah dicicil-cicil. Baik, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir. Sebelumnya saya mau buka dulu kameranya sebentar biar saya capture. SIA pertemuan 15. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi.